positif, guru penggerak. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar tidak apa itu budaya positif? Budaya seperti apa kira-kira? Atau jangan-jangan kita melakukannya selama ini, cuma kita tidak tahu bahwa itu termasuk budaya positif. Budaya positif berarti berbagi hal yang baik. Berbagi hal yang baik, Nah, sama lagi ya. menerapkan hal-hal yang baik di sekolah. Nah, menerapkan hal-hal yang baik di sekolah. Ya, jadi budaya positif itu erat kaitannya dengan keyakinan, baik itu keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Nah, di sini salah satunya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kira-kira di sekolah kita ini nilai kebajikan yang kita yakini apa ya? Nilai kebajikan yang kita percaya di sekolah ini ada, kita yakini. Misalnya, ya, kejujuran. Oh iya benar. Kejujuran ya. Apalagi ada lagi saya kejujuran. Etika sopan santun, etika sopan santun, disiplinan. Nah, itu salah satu bentuk, ya, tata krama. Itu salah satu bentuk keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi bagaimana cara kita mengontrol diri. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadarkan berdasarkan motivasi internal. Apa itu kira-kira motivasi internal? Motivasi dari dalam diri. Benar, dari dalam diri sendiri. Sekarang saya ingin berbagi bahwa kita sebagai manusia itu dalam melakukan sesuatu atau mematuhi disiplin ada 3 motivasi yang ada dalam diri kita. Nah, jadi ini ada 3 motivasi perilaku manusia yang saya ingin berbagi sama Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita sebagai manusia mengikuti suatu kesepakatan atau peraturan bisa berdasarkan motivasinya pertama karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, misalnya anak kita mau belajar rajin tapi ada imbalan yang minta hadiah, berarti motivasinya adalah karena ingin mendapat hargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan motivasi internal. Jadi bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin penghargaan, tapi murni dari sendiri-sendiri bahwa mempercayai nilai itu dan meyakini nilai-nilai itu dilakukan memang karena dari diri sendiri. Nah, dalam menerapkan budaya positif, kita sebagai guru ini punya 5 kontrol Bapak Ibu. Kita sebagai guru, kita punya 5 kontrol untuk menerapkan budaya positif. Yang pertama, guru ini sebagai penghukum. Jadi ketika ada anak didik kita yang melanggar peraturan sekolah atau keyakinan maupun kesepakatan, kita bisa memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bagaimana sih maksudnya pembuat rasa bersalah? Adalah bagaimana kita membuat anak didik kita itu merasa sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia jadi rasa bersalah. Bagaimana cara kita membuat dia untuk merasa bersalah? Yang ketiga, kita bisa menempatkan posisi kita sebagai teman. Jadi kita memposisikan, kita berbicara dengan murid atau apa, kita menggali permasalahannya, memposisikan sebagai teman. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Jadi kita memantau anak didik kita apakah mereka sudah mematuhi kesepakatan atau bagaimana kita pantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Kira-kira manajer ini identiknya dengan apa biasanya? Kalau manajer, kalau di kantor atau biasanya pemimpin agak mengatur, ya, mengatur. Nah, jadi di era sekarang Bapak Ibu, kita itu sebagai guru diharapkan menjadi manajer.
Bukan berarti bahwa manajer ini adalah kepala sekolah. Tidak. Kalau di lingkungan kita, guru itu bisa berperan sebagai manajer. Nah, yang diharapkan dan idealnya kita sebagai guru akan memposisikan diri kita sebagai manajer. Memang bisa suatu saat kita sebagai teman, posisinya kita sebagai penghukum, tapi tetap diharapkan idealnya kita itu akan memposisikan diri kita sebagai manajer. Di mana manajer itu otomatis dia harus punya aturan yang jelas, tapi juga tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Jeda dulu, Bu. Anak, Siap. jadi ibu sekarang berada di sini ingin mengajak kalian untuk berdiskusi. Yang pertama, ibu mau tanya dulu. Kalian pernahkah mendengar tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Nah. Apa itu keyakinan atau kesepakatan kelas yang pernah kalian lakukan? Pernah dengar ya? Pernah. Dengar kesepakatan kelas? Pernah. Pernah melakukannya? Bersama siapa? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Habis itu sama siapa lagi? Guru. Pelajaran apa biasanya? Yang pernah dulu? Yang pernah kalian lakukan? Pelajaran apa? Matematika. Ya, bagus. Syukurlah kalau kalian sudah pernah mengenal kesepakatan keyakinan kelas. Sekarang ibu mau mengajak lagi bersama ibu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama, yang nanti akhirnya akan kita terapkan di kelas ini dan kita taati bersama. Sepakat? Paham. Contoh kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati apa misalnya? Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas, habis itu apa lagi? Uang kas. Uang kas, apa lagi? Tiket kelas. Tiket kelas. Ada lagi? Nah, ini bisa ibu kasih contoh gambaran. Jadi, dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu diusahakan tidak menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu apa sih? Misalnya begini, nah. Misalnya contoh. Jangan membuang sampah sembarangan. Sama. Jangan membuang sampah sembarangan. Sama. Buanglah sampah pada tempatnya. Inti dari kedua kalimat ini sama kan? Sama. Sebenarnya supaya kalian apa intinya? Tertib. Supaya tertib, supaya bersih, supaya tidak ada Pa. Cuma kata jangan itu konotasinya itu maksudnya negatif kalimatnya, karena menggunakan kata jangan atau tidak boleh, jangan, tidak. Sedangkan kalau kita buanglah ini lebih positif. Nah, jadi misalnya jangan buang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya. Akan lebih enak kita menerimanya jika buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu keyakinan kelas yang saya maksud. Tapi ini kan baru contoh dari ibu. Kalian sepakati semua. Sekarang saya kasih satu orang satu lembar. Menurut keyakinan diri kalian, kira-kira nilai kebaikan atau kebajikan, nilai kebajikan yang ingin kalian terapkan di kelas ini, tuliskan saja sejujur-jujurnya. Tidak apa-apa, tidak usah tulis nama sih, nggak apa-apa. Ya, misalkan contoh tadi, buanglah sampah pada tempatnya, itu contoh, tapi jangan ditulis lagi loh ya. Cari yang lain. Apa? Tulis saja. Saya bagi tolong kasih ke belakang.